أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وعلى نعمة الصحة والعافية، وعلى نعمة الهداية والاستقامة، وعلى نعمة الأخوة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله بعده. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في الآية الأخرى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Miftahul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kekuatan, kemudahan-kemudahan untuk terus beribadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selamat di dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, tak lupa marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yang mana kita telah mengetahui bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa tidak hanya kita melaksanakan perintah Allah, tetapi takwa juga harus membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu waspada dengan larangan Allah, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, ketakwaan itu bukan hanya tampak dalam banyaknya kita beribadah, tetapi juga pada kualitas ibadah yang kita lakukan. Ya. Di antara ibadah yang paling agung, yang paling mulia itu adalah sholat. Ya. Bahkan sholat merupakan amal pertama yang akan diperhitungkan oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 864, At-Tirmidzi nomor hadis 413, An-Nasa'i nomor 465, yang mana hadis ini dinilai sahih oleh para ulama, yang mana bunyinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah. Wa in salihat faqad aflah wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Yang artinya sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan sukses. Jika salatnya rusak, maka sungguh ia merugi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Allah menjadikan salat sebagai pembeda antara keimanan dan kekufuran.
Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya lagi, dia bisa kafir ketika dia sengaja meninggalkan salat. Dia sengaja menyatakan bahwa salat itu tidak perlu dan lain sebagainya. Itu bisa menjadikan dia kafir. Tapi kalau dia mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang uzur, dalam keadaan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti misalnya dia sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat, seperti dia koma misalnya berhari-hari bahkan berbulan-bulan dia tidak sadarkan diri, nah itu sudah uzur tidak sadarkan diri itu. Tapi kalau kita masih sakitnya bisa kita laksanakan sholat, sekalipun kita tidak bisa berdiri, kita tetap diperintahkan tetap sholat. Maka dari itu sholat ini wajib kita lakukan, dan yang wajib itu adalah 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah ini jangan sampai kita tinggalkan. Nah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat? Ya, banyak orang menganggap bahwa sholat hanyalah kewajiban, padahal Allah menjelaskan tujuan daripada sholat itu sendiri. Ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan mengingat Allah itu lebih besar. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka para ulama menafsirkan ayat ini, yaitu ukuran keberhasilan salat bukan sekedar kita sudah melaksanakan salat, sudah kita berdiri, sudah kita ruku, sudah kita sujud. Ukuran daripada sholat itu diterima atau tidaknya, benar atau baiknya, maka ukurannya adalah sholat itu membawa perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Maka dalam sebuah riwayat dinyatakan, bagaimana orang yang dia sholat tetapi tidak mengubah dirinya untuk lebih baik, maka bukan berarti tidak sah sholatnya, tetapi dia harus mendalami hikmah daripada apa yang dia kerjakan. Ya, seperti halnya kalau kita sudah tahu tujuan daripada sholat itu, maka kita akan menerapkan nilai-nilai daripada sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti contohnya kalau kita sudah memahami bahwa kita seorang pekerja misalnya, maka kita sudah tahu pekerja itu ya harus amanah. Ya, kita sebagai seorang ayah, kita mencari nafkah. Tujuan kita adalah mencari nafkah yang halal, thayyiban untuk keluarga kita. Maka kita sudah tahu arahnya. Kita keluar dari rumah sudah tahu tujuannya, sudah mau kemana itu sudah tahu, sudah tertata dan lain sebagainya. Kita sudah tahu tujuannya. Nah begitu juga dengan sholat. Nah sholat ini perlu kita pahami. Insya Allah bagi kita yang sudah istiqomah melaksanakan sholat subuh, ya sholat berjamaah ke masjid dalam 5 waktu, bahkan sholat sunnahnya juga kita mungkin sudah tidak kita tinggalkan. Ada rasa kegelisahan ketika kita belum sholat sunnah, misalnya pagi belum sholat duha, malam bangun kesiangan jam 4 itu sudah merasa kesiangan, belum sholat tahajud. Itu luar biasa. Itu nilai yang sudah masuk kepada hati kita. Kenapa? Karena sholat sudah menyatu dalam diri kita, kebutuhan kita. Ya. Nah, agar lebih kuat lagi, ya, maka dalam kajian ini, insya Allah saya akan membawakan rahasia dari hikmah sholat itu sendiri.
Jadi ketika kita takbir, kita baca doa iftitah, kita baca al-fatihah, terus rukuk sujud sampai salam, itu kita tahu apa maksud Allah meletakkan gerakan-gerakan itu, meletakkan bacaan-bacaan yang selalu kita baca itu. Nah, semakin kita tahu tujuannya, maka akan semakin tumbuhlah kekhusyuan dalam diri kita ketika melaksanakan sholat. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami untuk memahami hikmah daripada sholat itu, pahami bahwa sholat adalah pertemuan dengan Allah. Ya. Sholat adalah pertemuan dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ya. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ya. Ketika kita akan bertemu seorang pejabat misalnya, kita ketemu dengan tamu yang kita muliakan, rumah kita mau kedatangan orang yang kita muliakan, ya. Misalnya yang datang itu adalah Pak Lurah misalnya, datang ke rumah, ya. Tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan yang paling baik, ya. Kita pakai pakaian yang terbaik, tutur kita akan ambil kata-kata yang baik, sikap kita pasti akan menunjukkan yang terbaik, ya. Lalu bagaimana ketika kita akan menghadap Allah? Nah, ini dulu yang harus kita pahami. Salat adalah pertemuan dengan Allah. Kalau kita saja ingin bertemu dengan manusia yang kita senangi, yang kita muliakan, kita menyiapkan diri kita dengan hal-hal yang terbaik, maka bagaimana ketika kita menghadap Allah dalam salat? Allah adalah raja dari segala raja. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Maka para ulama menjelaskan bahwa khusyuk itu adalah hadirnya hati kita, ya, tenangnya anggota badan kita, serta tidak disibukkan dengan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Maka dari itu, apa yang perlu kita persiapkan sehingga kita benar-benar bertemu dengan Allah itu dalam keadaan yang terbaik. Selama ini kita mengira, ya, sholat itu ketika kita sudah masuk berdiri di hadapan Allah, merasa kita sudah masuk masjid, sudah berdiri di shaf, ya. Nah, ternyata kita itu sebaiknya sudah mempersiapkan dari sebelum melakukan itu semua. Yang selama ini sudah kita lakukan, ya. Sebelum kita berangkat ke masjid, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, meluruskan niat kita dulu. Meluruskan niat kita. Kita melaksanakan sholat itu niatnya apa dulu? Niatnya apa dulu? Jadi betul-betul tanamkan dalam hati kita, kita betul-betul niatkan jalan ke masjid, mau sholat, itu niatnya karena Allah dulu. Lillahi ta'ala. Bismillah. Ya Allah, aku berangkat ke masjid, aku melangkahkan kaki ke masjid, aku mempersiapkan diriku ini, niat karenamu ya Allah. Itu nggak apa-apa kita ngomong bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kuatkan, azamkan dalam hati kita, ya. Kemudian setelah kita menguatkan niat kita dalam hati kita, maka sempurnakan wudhu kita. Nah, ini perlu sekali kita menyempurnakan wudhu. Jadi jangan terburu-buru dalam melaksanakan wudhu, ya. Jangan lakukan wudhu sambil kita ngobrol dengan teman kita. Ya, walaupun tidak membatalkan wudhu, Pak, ya, tetapi mengurangi memahami dalam hikmah wudhu itu sendiri. Jadi kuatkan niat karena Allah, sempurnakan wudhu, ya. Insyaallah urutan-urutan wudhu kita sudah tahu semua, Pak, ya.
dari sunnah-sunnahnya, bahkan yang rukunnya, yang wajibnya kita tahu Pak ya. Jadi kita betul-betul lakukan dengan perlahan ya. Ketika kita mencuci tangan kita, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Itu sudah betul-betul kita hayati betul ya gerakan-gerakan kita itu ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa berwudu ya, yang menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya keluar dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Nah ini. Jadi kita betul-betul pahami wudu kita itu lagi menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi kata ulama dosa-dosa yang kecil Pak ya, dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa yang besar kita harus bertobat kepada Allah dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau dosa-dosa kecil karena kita manusia biasa, ya kita betul-betul niatkan. Jadi wudu kita ini, dosa saya ini mengalir sudah keluar dari badan kita. Hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang tidak sengaja dan seterusnya. Nah, setelah kita kuatkan niat dalam hati kita, ya kita sempurnakan wudu, kita hayati wudu itu, kemudian datanglah ke tempat sholat kita dengan tenang. Kalau kita yang laki-laki, datanglah ke masjid atau mushola dengan dalam keadaan yang tenang. Ya. Karena seringkali kita melihat ya saudara-saudara kita itu kalau sudah mendengar qad qamatis shalah atau qad qamatis langsung lari gitu Pak ya. Jalannya langsung dicepetin, langsung lari. Nah, ternyata hal seperti itu bisa membuat kita akhirnya tidak tenang dalam berangkat ke masjid. Ya artinya apa? Kalau kita tidak mau terlambat, ya kita siap-siapnya sudah lebih awal. Ya. Tetapi ingat, kata Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'auna waqtuha wa antum tamshuna wa 'alaikum as-sakinah. Apabila sholat telah didirikan, ya, janganlah kalian datang dengan berlari, datanglah dengan berjalan tenang. Ya. Jadi walaupun kita keluar dari rumah mau ke masjid, sudah mendengar qomat misalnya, bahkan misal imamnya sudah takbir, kita tenang aja, jalannya tenang aja Pak, tidak perlu lari, duk gitu kan, kedengaran betul, itu berapa kali itu. Nah itu biasa saja, dan itu bukan sikap yang tercela, bahkan kalau kita lari justru itu yang tercela. Jadi kita walaupun agak terlambat, ya kita jalannya tetap tenang. Ya besoknya lagi kalau misalnya kita mau berjamaah, usahakan lebih awal persiapannya. Ini kita harus tahu, makanya wal asri innal insana lafi khusrin. Orang-orang beriman itu harus tahu waktu sebenarnya. Harus tahu waktu. Jadi itu tadi, ketika kita tersibukkan dengan pekerjaan dunia, jadi kita harus lihat jam, kita lihat sholat. Waktu sholat itu kedengeran, terasa itu pasti. Wah bentar lagi mau zuhur nih. Nah kira-kira hal-hal yang tidak bisa selesai pada saat itu, ya kita sudahi dulu. Kenapa? Karena mau bersiap-siap untuk sholat. Apalagi kalau kita mungkin ada pekerjaan yang tangan kita kotor dan seterusnya, itu harus paling tidak 10 menit sebelum adzan itu kita sudah berhenti dari pekerjaan. Jangan kita lanjutkan terus pekerjaan kita sehingga nanti tertinggal jamaah, sehingga kita masbuk dan seterusnya. Karena dalam sebuah riwayat juga, kalau kita tidak tertinggal selama 40 hari takbir bersama imam, maka kita akan terhindar dari sifat munafik. Masya Allah. Maka ini kita usahakan betul, karena sholat itu tadi, ya kembali lagi kepada tujuan daripada sholat tadi. Kita ini sedang bertemu Allah. Ya ketemu dengan orang yang bertemu dengan ciptaan Allah saja kita mempersiapkan diri. Karena apalagi kalau ketemu Allah, harusnya lebih siap lagi dalam diri kita. Nah setelah kita kuatkan niat kita, ya kita sempurnakan wudhu kita berjalan dengan tenang, hadir ke tempat sholat kita, kemudian masuklah kita kepada sholat. Ya. Nah sampai di sini dulu Pak ya. Mungkin ada pertanyaan ya, sebelum kita lanjut ke makna dari takbiratul ihram. Nah ini kalau ada pertanyaan, ini masuk persiapan dulu Pak ya. Nanti kalau ke sholat, nanti akhir, maksudnya saya
menyampaikan kajian ini nanti ketika kita mau sholat itu terasa betul. Itu tujuannya. Kita rasa betul kenikmatan daripada sholat. Insyaallah jelas Pak ya? Itu persiapan Pak ya. Niatkan yang kuat karena Allah, sempurnakan wudu dan datang ke masjid atau tempat sholat kita dengan keadaan yang tenang. Ya, dalam keadaan yang tenang. Kemudian ketika sholat kita bertakbir. Ya, yang mana ini adalah takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram ini adalah kalimat takbir yang pertama kali kita masuk ke dalam sholat. Allahu Akbar. Nah ini sejajar dengan bahu kita, atau boleh juga sejajar dengan telinga kita, daun telinga tepatnya Pak ya, seperti ini. Nah ini kita mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar. Nah itu lurus. Nah, kenapa kita mengangkat kedua tangan ketika bertakbiratul ihram? Ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu adalah pintu masuk menuju sholat. Ya. Pintu masuk menuju sholat. Kenapa dikatakan pintu masuk menuju sholat? Karena ketika kita sudah takbiratul ihram, sudah Allahu Akbar itu, maka semua hal-hal yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi terlarang dan bisa membuat sholat kita batal. Ya, misalnya kita berbicara dengan teman kita, makan, minum, ya, dan melakukan aktivitas yang bukan gerakan-gerakan sholat misalnya. Jadi ini penting sekali kita pahami. Ketika kita sudah takbir, Allahu Akbar, sudah fokus. Ya, mata kita, pandangan kita ke tempat sujud. Ya. Tidak ke depan, tidak ke atas. Bahkan ada larangan ketika sholat menghadap ke atas itu Pak. Itu ada larangan. Nah ketika kita sholat setelah takbiratul ihram, semua yang tadinya halal menjadi terlarang. Ya. Jadi lafaz Allahu Akbar bukan sekedar berarti Allah Maha Besar. Ya. Tetapi mengingatkan bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu yang sampai saat ini memenuhi hati kita. Jadi Allah lebih besar dari pekerjaan kita. Allah lebih besar dari jabatan kita. Lebih besar dari keluarga kita bahkan. Urusan dunia bahkan. Dalam sebuah riwayat, ya, itu dinyatakan ketika kita mau benar-benar beriman kepada Allah, maka cinta kita itu lebih besar kepada Allah, bahkan lebih besar dari ayah dan ibu kita. Luar biasa. Ini luar biasa cinta kita kepada Allah itu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau di dalam rumah itu sering bantu pekerjaan rumah. Bahkan Rasulullah dalam sebuah riwayat itu pernah menjahit bajunya sendiri, ya, menyambung sandalnya sendiri. Padahal Rasulullah adalah pemimpin negara Madinah. Rasulullah adalah panglima perang, khalifah, nabi terhormat luar biasa. Tetapi beliau tidak lupa, tidak merasa rendah ketika dia melayani di rumah. Tetapi ketika terdengar azan, terdengar panggilan azan, Rasulullah itu seperti nggak kenal sama keluarganya. Seperti nggak kenal sama keluarganya. Langsung dia ditinggalkan betul sama Rasulullah. Nah, itu Rasulullah SAW. Jadi ketika azan itu sudah, itu istilahnya hal yang paling penting dalam kehidupan kita, keluarga kita saja tinggalkan Pak, kalau sudah terdengar azan. Apalagi hanya sekedar pekerjaan kita yang kesibukan kita dengan dunia. Nah itu. Jadi seakan-akan ketika kita Allahu Akbar, kita merasakan, ya Allah, untuk beberapa menit ke depan aku tinggalkan seluruh urusan dunia karena Engkau lebih agung daripada semuanya, lebih besar dari semua yang memenuhi hatiku. Jadi ketika sholat, kalau kita sudah begitu Pak, nggak ingat lagi kunci motor, nggak ingat lagi jemuran belum diangkat, nggak ingat lagi Pak. Sudah sholat itu, bahkan seorang sahabat itu sudah makomnya sudah sampai ke situ Pak. Itu ketika dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat itu dipotong kakinya, tidak terasa. Itu saking luar biasa.
Karena waktu itu seorang sahabat itu terkena penyakit atau apa biasanya agak lupa sirahnya itu. Jadi dipotong kakinya dalam keadaan dia sholat. Dan dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Itu sudah makomnya sudah tinggi betul. Nanti sudah merasakan menikmati. Nah, paling tidak kalau kita hadirkan dalam hati kita, saya sudah sholat ini, tinggalkan pikiran-pikiran yang bukan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa apabila lisan kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, ya, tetapi masih menganggap dunia lebih besar daripada Allah, tersibukkan pikiran kita dengan dunia, maka seseorang tersebut harus terus berlatih menghadirkan keagungan Allah dalam sholatnya. Ya. Apa hikmah mengangkat kedua tangan? Para ulama menjelaskan ya, beberapa hikmah dari mengangkat tangan kita ketika takbiratul ihram. Di antaranya sebagai simbol penyerahan diri kepada Allah dan meninggalkan seluruh kesibukan dunia. Hati diarahkan sepenuhnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai saat ini mungkin banyak orang yang mengira bahwa sholat dimulai ketika kita sudah membaca Al-Fatihah misalnya Pak ya. Ketika imam sudah mengeraskan Al-Fatihahnya, Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah merasa itu baru mulai sholat. Padahal ternyata mulainya sholat itu ketika kita sudah Allahu Akbar, itu sudah mulai sholat. Sudah tinggalkan pikiran-pikiran dunia dan lain sebagainya. Ya. Ya. Jadi kalau awal sholat sudah dilakukan dengan benar, insya Allah bagian-bagian berikutnya akan lebih mudah menghadirkan kekhusyukan. Nah, ini sudah takbiratul ihram Pak ya. Takbiratul ihram menghadirkan hati bahwa Allah lebih besar dari seluruh hal yang memenuhi hati kita. Jadi ketika sudah takbiratul ihram, kita tinggalkan semua pikiran-pikiran tentang dunia. Ya. Nah, kita akan masuk ke doa iftitah. Ini mungkin agak panjang Pak. Mungkin insya Allah nanti kalau tidak selesai pada hari ini, dilanjutkan ke kajian berikutnya. Insya Allah nanti saya bawakan di ini tentang hikmah ini. Jadi kita sudah paham Pak ya, sudah paham tentang takbiratul ihram. Jadi bukan sekedar kita Allahu Akbar, bukan sekedar itu aja udah. Tapi anggap sudah Allah itu yang lebih besar, lebih besar dari semua yang ada di dunia ini, semua yang melekat dalam hati kita. Takbiratul ihram. Mungkin sampai sini mungkin ada pertanyaan Pak, mungkin ada yang kurang jelas tentang takbiratul ihram, atau mungkin sebelum sholat tadi. Ya, baik. Ya, berikutnya setelah mengucapkan Allahu Akbar, ya, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung membaca surah Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah, kita baca doa apa? Doa iftitah, Pak ya. Doa iftitah. Ada juga yang bilang istiftah, ada juga. Yang artinya iftitah ini adalah seorang hamba yang mau membuka sholatnya itu, Pak, sebelum dia masuk ke dalam Al-Fatihah. Ya, kenapa Rasulullah SAW terlebih dahulu membaca doa iftitah sebelum masuk Al-Fatihah? Ya, karena seorang hamba yang hendak berdialog dengan Allah perlu terlebih dahulu menyiapkan hatinya, membersihkan niatnya, dan mengakui kedudukannya sebagai hamba yang lemah di hadapan Rabb yang Maha Kuasa. Doa iftitah adalah pembuka munajat yang mengarahkan hati kita agar siap memasuki ibadah dengan penuh kekhusyuan. Doa iftitah ini tapi hukumnya sunnah, Pak ya. Doa iftitah ini adalah hukumnya sunnah. Ya, artinya sholat kita tetap sah apabila kita tidak membaca doa iftitah. Tetapi kehilangan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat mulia. Ya. Jadi ada seorang sahabat, Pak, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu,
apa yang engkau baca ketika diam di antara takbir dan bacaan Al-Quran. Maksudnya bacaan Al-Fatihah, Pak ya. Jadi Rasulullah itu Allahu Akbar. Nah, diam dulu itu. Tidak ada bacaan. Nah, seperti kita biasa lakukan, Pak ya. Biasanya kan imam tidak baca langsung Al-Fatihah, Pak ya. Itu ada diam dulu. Nah, itu baca Al-Fatihah. Maka Rasul SAW menjawab, nah ini ada 12, Pak. Ada 12 macam doa iftitah. Banyak versinya ya. Dan di hadis ini maka Rasulullah menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wat thalji wal barad. Nah, ini kalau mendengar iftitah yang seperti ini biasanya kita merasa ini adalah doanya orang Muhammadiyah, Pak ya. Ya ternyata ini yang masyhur biasanya, Pak. Yang masyhur yang biasa kita amalkan sebenarnya ini kalau misalnya kita mau ambil. Tapi tidak salah juga kalau kita ambil yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu juga ada riwayatnya. Ada seorang sahabat ketika sholat di belakang Rasulullah SAW, jadi makmumnya Rasulullah SAW membaca itu tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillah itu, Rasulullah melihat terbukanya pintu-pintu langit. Jadi itu ada riwayatnya semua. Dan kalau kita rangkum itu ada 12 macam bacaan doa iftitah. Nah, itu banyak sekali, banyak sekali. Bahkan ada yang paling panjang itu sampai ada dari iftitah yang menyebutkan malaikat Jibril dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah, kalau kita uraikan mungkin tidak cukup waktunya. Ini sangat banyak sekali. Yang artinya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan tadi yang kita baca tadi itu, yang saya sampaikan tadi itu, yang menunjukkan bahwa sebelum kita membaca ayat-ayat Allah, ya, Rasulullah SAW memohon agar dirinya terlebih dahulu dibersihkan dari dosa. Ya kenapa? Kalau kita sebelum kita membaca Al-Quran memohon kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah, ya. Karena padahal Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, terbebas dari dosa, dijaga dari dosa. Bukan berarti terbebas dari dosa, Pak ya, dijaga dari dosa. Jadi Rasulullah itu ketika akan mendekat kepada suatu hal yang dosa itu dijaga oleh Allah. Contohnya ketika Rasulullah dulu pernah digendong kakeknya ya untuk datang ke sebuah tempat ya. Ketika Rasulullah itu diajak ke sana dan di situ ternyata ada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Itu Rasulullah tidur sampai selesai acara. Akhirnya apa? Dia terjaga, dimaksum. Nah, artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tetap mohon ampun kepada Allah. Ya. Kemudian selain doa iftitah yang tadi, ya, ada juga doa iftitah yang lain yang sangat masyhur juga yang sering kita baca, yaitu adalah wajjahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini juga boleh kita baca. Yang artinya apa? Doa iftitah ini adalah membuat kita menguatkan niat kita, semakin menguatkan niat kita untuk khusyuk dalam sholat. Nah, kita disunnahkan untuk membaca iftitah sebelum Al-Fatihah. Doa iftitah ini fungsinya adalah mengembalikan hati kita agar fokus kepada Allah sebelum membaca Al-Quran. Karena dalam sebuah riwayat, Pak, kalau kita sudah takbir, itu muncullah yang namanya syaitan yang selalu menggoda kita ketika sholat. Kalau kita perhatikan, Pak, kalau kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung masuk, Pak ya, pikiran-pikiran yang lain-lain itu ya.
Nah, untuk menghilangkan pikiran itu muncullah doa iftitah. Ya. Allahu Akbar kabira boleh, Allahumma ba'id baini boleh, wajjahtu wajhiya boleh. Itu ada 12 macam. Itu bisa kita pilih salah satu. Tapi kalau saya menjadi imam, itu biasanya saya ambil yang pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ saja. Ya. Tapi kalau sedang salat sunnah misalnya, kita bisa panjangkan lagi pakai yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya itu. Ya. Nah, ini bisa kita amalkan, bisa pilih salah satu Pak ya. Insyaallah nanti kalau ada waktu saya share di grup, mungkin bisa kita baca doa iftitah. 12 macam doa iftitah tersebut. Ini sudah iftitah Pak ya, doa iftitah sudah kita masuk ke dalam awal daripada sholat kita. Mempersiapkan diri kita dengan niat yang kuat, wudhu yang sempurna, datang ke tempat sholat dengan tenang, kemudian kita takbiratul ihram, merasakan bahwa Allah lebih besar dari semua yang memenuhi hati kita. Doa iftitah yang menguatkan hati kita untuk semakin condong kepada khusyukan. Ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan Pak. Ini saya sengaja setiap bagian ini ada saya selipkan pertanyaan. Mungkin ada yang jelas. Ya, Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Penjelasannya sebelum kita takbiratul tadi ada niat sholat. Ya. Niat sholat. Oh iya. Itu yang Niat sendiri. Ya, Pak Haji. Siap. Ya, terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Haji. Jadi untuk niat sholat Pak ya, niat sholat yang mana kita pahami bahwa niat itu ada di dalam hati kita. Jadi ada niat yang kita lafazkan, ada niat yang kita ikrarkan dalam hati. Nah, niat itu sebenarnya kalau kita ambil dari kesepakatan para ulama, niat itu ketika kita sudah mengingat waktu sholat, itu sudah muncul niat kita. Misalnya kita melihat sudah jam 12 kurang 10 misalnya, itu sudah niat dalam hati kita untuk kita sholat zuhur. Itu kita sudah munculkan niat kita untuk sholat zuhur. Nah ini, jadi jangan sampai kita tertukar dengan niat. Nah, para ulama memberikan solusi kepada kita sehingga kita tidak ragu-ragu dalam niat tersebut. Maka sebelum kita takbiratul ihram, ya menyatakan kita melafazkan niat. Ya, artinya apa? Ketika kita tidak melafazkan, itu sebenarnya kita sudah dianggap berniat. Nah, lafaz daripada niat itu menguatkan niat kita tadi. Itu. Makanya kita akan sebelum sholat subuh tadi misalnya, usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu boleh Pak. Karena itu sudah menjadi kesepakatan juga para ulama untuk menguatkan hati kita. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang dia ketika dia mau sholat itu, kita jangan kaget ketika dia begitu berdiri tempat sholatnya langsung Allahu Akbar, kita jangan kaget. Kenapa? Karena dia mengambil pendapat yang sudah berniat sebelum ketika dia sudah berwudu itu sudah niat untuk sholat. Dia ngambil wudu itu niatnya untuk sholat apa itu sudah dia niat. Bahkan yang melihat waktu saja sudah merasa meniat. Jadi ini sudah ada perbedaan saja Pak. Perbedaan. Nah, bagi kita yang menggunakan lafaz niat, berarti usolli fardhu subhi dan seterusnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala kalau kita kebetulan harus sendiri melakukannya, maka itu boleh. Itu tujuannya adalah untuk menguatkan niat kita. Jadi berbeda antara ikrar niat dengan lafaz niat Pak ya. Yang tidak ada perbedaan itu di ikrar niat. Tapi kalau di lafaz ini ada perbedaan. Ada ulama yang dia cukup mengikrarkan dalam hati ya niatnya itu ya. Kemudian ada juga ulama yang agar lebih kuat lagi ikrar niatnya itu dilafazkan. Ya, itu lafaz niat itu Pak. Jadi bukan niat. Usolli itu bukan niat, tapi itu lafaz daripada niat. Niat itu dalam hati kita. Sudah paham Pak itu Pak ya? Begitu penjelasannya seperti itu. Ya, artinya kalau kita tidak usolli juga,
ya tetap sah salatnya. Tapi khawatir timbul keraguan-raguan gitu ya, agak ini kurang mantap gitu ya, karena sudah biasa ada bahasanya kurang mantap. Ya nggak ada masalah. Jadi sebelum kita takbiratul ihram kita sholli farosbillah. Itu boleh. Itu untuk menguatkan hati kita. Lafaz niat Pak ya. Jadi ikrar niat itu di dalam hati, tetapi yang kita ucapkan itu bukan niat, itu lafaz daripada niat untuk menguatkan hati. Gitu. Terima kasih Pak Haji sudah mengingatkan tadi. Ya, alhamdulillah. Itu Pak ya. Jadi ini persiapan sebelum sholat, takbiratul ihram dan doa iftitah. Kita insyaallah akan masuk kepada bagian yang berikutnya, yaitu adalah ta'awudz dan basmalah. Karena kita sebelum Al-Fatihah itu disunnahkan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita tidak langsung bismillah Pak ya. Kita langsung bismillah. Ya, sebelum masuk sini kita mungkin ada pertanyaan lagi. Coba ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanya. Ya. Nah, kita selesaikan di ini Pak ya. Kita selesaikan di ta'awudz dan bismillah ini Pak ya. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang Al-Fatihah dari alhamdulillah sampai amin Pak ya. Nah, ini kita pahami dulu. Baik. Ya, setelah kita memahami bahwa doa iftitah adalah membuka hati kita sebelum membaca firman Allah, ya. Setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan kita membaca ta'awudz. Jadi kalau kita sudah baca ini tadi Allahu Akbar kabir dan seterusnya, sebelum kita masuk bismillah Al-Fatihah, kita baca dulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Sekali lagi ini sunnah. Ini sunnah. Tapi tadi kalau kita tidak baca, kita kehilangan sunnah dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan kita lewatkan ta'awudz ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita sirkan aja, Pak ya, kita sirkan aja. Tidak perlu kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, enggak perlu. Kita dalam sirkan. Nah, kenapa Rasulullah mengajarkan kita ya setelah doa iftitah kita baca ta'awudz ya? Karena syaitan mengetahui bahwa sholat adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Ya. Syaitan tidak mampu mencegah seorang yang beriman yang telah berdiri untuk sholat. Tetapi syaitan masih punya opsi untuk merusak sholat. Nah, ini. Jadi orang itu sudah bebas ketika dia sudah bisa berdiri di hadapan Allah. Ya. Karena dia itu tadi Pak. Ya, godaan syaitan ini kan luar biasa Pak. Bertingkat-tingkat dia. Sebelum kita melakukan suatu ibadah, syaitan menggoda, membuat kita agar tidak melakukan ibadah. Ketika kita sudah melakukan ibadah, syaitan nggak putus asa. Bagaimana ibadah itu bisa rusak? Kalau ibadah kita sudah tidak rusak, syaitan akan goda kita untuk sombong dengan ibadah itu. Terus. Pokoknya yang penting syaitan itu sampai hari kiamat itu berjanji menggoda manusia. Ya, hal-hal yang sifatnya ibadah saja syaitan masih tetap menggoda. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita sebelum kita masuk ke membaca ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya. Dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innasyaitana ya'ti ahadukum fi salatihi fayaqul udhkur kada hatta la yadri kam as-shalah." Sesungguhnya syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian ketika sedang salat lalu berkata, "Ingatlah ini, ingatlah itu," hingga akhirnya ia tidak tahu sudah berapa rakaat ia salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika di luar salat, ya mungkin kita lupa banyak hal. Tapi kalau sudah mengangkat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba kita teringat dengan pekerjaan, ingat dengan tagihan, ingat dengan urusan keluarga. Bahkan hal-hal yang kecil sebelumnya kita tidak terpikirkan dalam pikiran kita, itu masuk ke dalam pikiran kita. Dan ingatlah, itu pun gangguan syaitan.
Ya. Bahkan mengingat apa yang saya omongkan ini, itu beban juga, Pak. Mengingat apa yang saya bicarakan ini juga gangguan juga sebenarnya. Itu luar biasa. Jadi kita lagi takbir, Allahu Akbar. Nah, ingat dengan nasihat ulama, ingat dengan itu sudah gangguan juga, Pak. Jadi artinya bagaimana? Kosong betul pikiran itu, kosong betul. Sholat itu kita kosong betul. Nah, ini yang susah itu, Pak. Nah, bagaimana kalau kita sudah penuh dengan kehidupan dunia, ini nggak susah khusyuk. Makanya ya betul-betul ta'awudz ini adalah penting kita amalkan di dalam sholat kita. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu, Pak, setiap rakaat ta'awudz, Pak. Sebelum Al-Fatihah ta'awudz terus dia. Jadi rakaat pertama ya setelah doa iftitah itu ta'awudz, ya'udzubillah. Nanti takbir yang kedua, rakaat kedua sebelum Al-Fatihah ta'awudz lagi. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Karena dalam sholat kita akan membaca Al-Qur'an. Maka kita dianjurkan membaca ta'awudz terlebih dahulu. Jadi selain kita menghilangkan godaan-godaan syaitan dalam pikiran kita, kita juga disunnahkan kalau membaca Al-Qur'an baca dulu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya kalau kita dengar ada khutbah Jumat, dia hanya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sudah masuk kepada sunnah membaca Al-Qur'an sebelum membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi bukan a'u tapi a'u. Jadi alif itu ada di dada kita. Nah itu. Kemarin ada pelatihan di doa itu. Kayak cekek sih. Gitu kayak kalau ada selang itu, Pak. Selang itu kalau kita cuci motor atau cuci mobil gitu, Pak ya. Kalau kita nggak tekan kan keluar gitu, ser gitu ya, lancar. Itu biasa alif, hamzah. Begitu masuk ain bukan bukan, tapi makanya sering betul kori yang suaranya bagus sekalipun itu sebenarnya tidak jadi patokan, tidak bisa jadi patokan, Pak. Yang bisa jadi patokan itu adalah tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Quran kita. Jadi itu di sini di dada kita. Gitu. I u ba. Nah itu alif. Jadi kalau ain au ba gitu ya. Gitu. A'udzu bil lam itu di belakang ini. Nah ini kalau kita bahas di mana tajwidnya, Pak ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya saja nanti kalau kita mau bahas. Jadi ini artinya adalah kita mohon kepada Allah agar kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya, ketika kita sedang sholat. Ya, semakin sempurna, Pak ya. Semakin sempurna kekuatan kita untuk melawan godaan syaitan dalam sholat kita. Ya. Setelah kita membaca ta'awudz, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah ini juga ada perbedaan antara ulama menyatakan bahwa ada juga yang kalau dia jadi imam, Pak ya, kalau jadi imam itu ada yang dia jaharkan Bismillahirrahmanirrahimnya, ada pula yang tidak dijaharkan. Ini dua-duanya punya dasar yang dari ulama yang thiqah juga. Jadi artinya ketika kita mendengar ada imam yang dia tidak membaca Bismillah, itu sebenarnya baca, tapi dia sir gitu. Ya. Tapi kalau kita sebenarnya begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu balik ya, Pak ya? Di situ langit dijunjung. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, Pak ya. Ya artinya apa? Maksudnya bukan berarti kita jadi dalil itu, Pak ya, bukan jadi dalil, bukan. Artinya apa? Untuk mencegah yang namanya perbedaan atau kebingungan di antara jamaah, kita hadirkan saja apa yang kita ambil yang lebih kuat. Ya, bukan lebih kuat, sama-sama kuat sebenarnya, sama-sama benar.
Tapi ketika kalau di tempat itu biasa bismillahnya dijaharkan, ya kita jaharkan saja. Ya. Walaupun kita tidak dijaharkan, ambil pendapatnya. Karena dua-duanya punya dasar yang sama, yang kuat. Tapi tadi intinya kalau kita sudah bismillahnya dijaharkan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallinnya itu disambung, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, jangan diputus. Kalau kita nggak kuat napasnya bisa begini. Misalnya kita sudah bismillah di awal Pak ya, misalnya bismillahirrahmanirrahim, terus alhamdulillah dan seterusnya. Napas yang di sini siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, nggak kuat napas kita. Nah berhenti di situ, balik lagi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Nah itu. Jadi kita ambilnya itu di patokan bismillah. Kalau kita jaharkan bismillah, maka siratal ladzi dan terusnya sampai ghairil maghdubi alaihim itu diwasal, disambung. Tapi kalau bismillahnya kita sirkan, ya, maka boleh kita putus. Ghairil maghdubi alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, putus. Ghairil maghdubi itu bagi kita yang tidak baca bismillah di awal. Jadi kalau kita jaharkan bismillahnya, maka siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi itu disambung, diwasal. Karena dia ada lam alif di situ. Agar terkesan tidak menjadi 8 ayat, maksudnya seperti itu. Itu tujuannya. Jadi kalau kita nggak kuat nafasnya boleh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi. Nah itu tidak salah. Kenapa? Karena dia mau mengambil di pendapat yang mengawali dengan bismillahnya dijaharkan. Nah, ini. Bismillah. Kenapa kita mulai dengan nama Allah? Bismillah. Karena Rasulullah SAW mengajarkan agar setiap amal yang baik dimulai dengan mengingat Allah, dengan mengucapkan basmalah. Jadi bismillah itu bukan sebelum sholat, Pak. Jadi bismillah itu bukan sebelum sholat. Jadi kalau kita sebelum takbir itu nggak perlu bismillah lagi, nggak perlu bismillah. Bismillahnya itu ketika sudah di dalam sholat. Ini kadang-kadang kita kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli. Nah, itu sebenarnya a'udzubillah sama bismillah itu di dalam sholat, bukan di luar sholat. Ya. Jadi bukan di luar sholat, tapi di dalam sholat. Ya, tapi bukan tindakan tercela juga, bukan. Tapi Rasulullah mengajarkan kita a'udzubillah dan bismillah itu di dalam sholat sebelum baca al-fatihah. Ya, tidak salah juga kalau kita sebelum sholat tidak salah. Tapi kalau kita mau ambil yang sunnahnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, itu adalah sebelum kita baca al-fatihah dan setelah doa iftitah. Itu disunnahkan yang seperti itu. Ya intinya bismillahirrahmanirrahim ini kita mengawali dengan nama Allah. Ya. Dan bismillah ini juga kita akan bahas dari lafaz Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ini panjang betul Pak. Nah, iya Pak ya. Mungkin sampai sini dulu untuk kajian kita. Insyaallah nanti kita murojaah lagi di pertemuan berikutnya dan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Nah, insyaallah semakin kuat hati kita, minimal kita sekarang sudah tahu sebelum kita sholat, ya kuatkan hati kita untuk niat karena Allah, sempurnakan wudhu kita, datanglah ke masjid, datanglah ke tempat sholat dengan tenang. Takbiratul ihram, niatkan bahwa kita menganggap Allah lebih besar dari semua yang memenuhi hati kita. Doa kita menguatkan kecongan kehusyuan kita. Dan sebelum kita baca Al-Fatihah, bacalah ta'awudz, mohon perlindungan kepada dari godaan syaitan yang mengganggu sholat kita, yang bisa merusak sholat kita. Dan bismillah sehingga ibadah kita diawali dengan nama Allah. Hadirin rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu tentang pembahasan hikmah daripada bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Kita saling mendoakan. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan kekeliruannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita ini dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa nahnu nata'allam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.